Ya, ayat berapa tadi? 13. Ayat 13. Ini Paulus menceritakan, judul temanya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ya, coba baca 13-nya. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ya, terus Jadi kami cahaya semua itu dari ke mana? tanah. Iya, enggak, cahaya itu dari mana? Ya, cahaya ya dari langit. Bagaimana caranya? Cahaya dari? Kok cahaya? Masa cahaya dari tanah? Dari langit lah, Bu. Oke, turun cahaya dari langit. Tadi yang saya bacakan, Yesus mengatakan melihat cahaya, melihat kilat turun dari iblis, turun berupa cahaya, seperti cahaya dari tadi, yang di Matius maksudnya. Yang di mana? Di dalam Lukas, Pak. Saya sudah katakan konteks Lukas dengan kisah para rasul berbeda, Ibu. Loh, sekarang begini loh. Kalau berbeda, kenapa disangkut pautkan kepada Yesus? Berbicara konteks Lukas tadi, Ibu, itu berbicara akhir zaman. Itu Sejak kapan Matius menceritakan akhir zaman? Iya, maksudnya peringatan-peringatan Yesus itu bahwa di akhir zaman akan muncul ini dan itu. Oke, sekarang jadi begini. tidak ada hubungan dengan Paulus, Ibu. Tidak ada. Bagaimana caranya Ibu menghubungkan antara melihat cahaya dari langit di Lukas dengan di kok dijadikan sama? Nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu itu siapa? Merujuk kepada siapa? Menuju kepada orang-orang yang mau menyesatkan orang lain. Di sana kan ada pembenci-pembenci Yesus. Pertama orang Yahudi. Kedua pembenci-pembenci Paulus orang Yahudi juga. Yang mereka itulah yang jadi penyesat. Begitu. Karena sampai sekarang, Mbak dengar dulu, sampai sekarang itu orang Yahudi itu belum terima Yesus. Yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu Yesus anak manusia apa bukan? Ini Yesus kan sudah mati, hari ketiga dia bangkit, dia ke surga. Yang datang kepada yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Ya bukanlah. Bagaimana Yesus anak manusia? Masa dia mau jadi manusia lagi? Berarti dia bangkit tidak ikut kedagingannya. Dia sudah mati. Sudah tidak bisa. Dia boleh menampakkan diri, tetapi tidak bisa lagi seperti tubuh kita manusia. Loh, tetapi dia makan. Gimana sih? Loh itu, lihat, Anda ini bagaimana konteksnya ini kamu tarik lagi Yesus waktu Yesus bangkit. Beda itu waktu Yesus bangkit kan dia belum naik ke surga. Tetapi bertemu dengan Paulus dia sudah di surga. Dia sudah turun. Saya bertanya begini, yang dijumpai oleh Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus mengatakan yang dia jumpai itu bukan Yesus manusia. Bandora begini. Ini kisah para rasul tidak mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah Yesus anak manusia. Kita buka lihat saja di situ dalam konteksnya situ dia cuma bilang akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, ada anak manusia. Ya, sabar. Galatia 1. Bagaimana anak manusia? Nah, ini lari lagi semakin jauh lagi ini. Loh, Galatia penulisan siapa? Saya bacakan. Galatia dari berapa? Paulus, Galatia 1. Dari Paulus, seorang ayat rasul. Berapa? Ayat berapa? 1 kita baca. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus, Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk
memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Penditi, ya, yang bertemu sama Paulus itu Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus mengatakan dia memberitakan Injil bukan Injil dari manusia. Sebab kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Pertanyaannya, yang dijumpai oleh Paulus itu Yesus anak manusia atau bukan? Terimalah, Pak. Ya. Oke. Jadi sekali lagi saya sudah katakan, Mbak Nora ini mau menggambarkan Yesus itu seperti apakah ketika dia sudah ke surga, lalu dia datang, dia menjumpai Paulus. Kira-kira seperti apa kalau menurut Pak? Apakah seperti manusia kita ini? Oh, sekarang kita buka Yohanes 3. Yesus datang sebagai apa? Pergi naiknya putar sebagai lagi, apa? belum selesai di sebelah. Tidak, sudah putar ke sebelah. Jadi kau saja yang bicara begitu. sendiri. Udah nggak usah. Bagaimana caranya? Kamu semua, kamu masa Mbak orang yang bicara sendiri. Sekarang saya saya cuma tanya, dengar. waktu Yesus mati sebagai Semua manusia, itu yang Mbak katakan itu salah. Keliru semua yang dikatakan itu. Bagaimana diputar sana, putar sini, putar. Ini bagaimana caranya ini? Saya mau jelaskan ulang. Saya mengerti jalan pikiranmu. Ya, bahwa yang kamu duga, itu, yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, tunggu saya dulu. Waspada dengan nabi-nabi palsu itu, yang Yesus punya maksud itu kepada orang-orang yang datang memakai namanya. Tetapi jalan pikiran Mbak Nora mau giring ini pernyataan ini seakan itu nabi palsu itu Paulus. Kan itu di situ tujuanmu. Memang. Sekarang yang datang memakai nama Mesias ini siapa? Saya mau jelaskan sama Anda ya. Yang saya jelaskan sama Anda. Paulus itu siapa? Memakai nama manusia ini siapa? Tunggu, saya mau jelaskan Anda. Siapa itu yang Paulus? Yang datang kepada Paulus memakai tunggu dulu. Yang datang kepada Paulus mengaku dia adalah Mesias itu tadi siapa? Tadi kan Mbak Nora sudah bicara banyak. Mbak Nora tadi sudah bicara banyak. Ya. Saya membacakan. Paulus ini dipilih langsung oleh Yesus. Saya bertanya, yang datang kepada Paulus mengaku Mesias ini siapa? Dengar dulu. Jadi tidak mungkin Paulus jadi rasul jadi penyesat. Tidak mungkin. Coba sekarang 3 menit. Oke, 3 menit. Oke. Jadi Paulus itu benar-benar dulunya, masa lalunya dia itu memang orang jahat. Tetapi ketika satu waktu Yesus menangkap dia untuk mengangkat dia menjadi rasul. Makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Lalu di mana kalau Paulus penyesat, mana mungkin dia memberitakan tentang Yesus? Ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi dia memberitakan berita, Yesus mengambil dia dalam rangka memberitakan kabar tentang Yesus. Jadi kalau dikatakan Paulus penyesat, kenapa dia memberitakan tentang Yesus? Gitu. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 tadi, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Dengar ya, Yesus berkata kepada Paulus, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Ini dengar. Berarti menampakkan diri berarti Paulus melihat dia. Menampakkan diri kepadamu dan menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Dan menampakkan diri berupa apa? Tentang apa yang telah kuperlihatkan kepadamu.
Menampakkan diri berupa apa? Ya namanya menampakkan diri ya berupa orang yang nyata dilihat. Mana datanya? Di dalam Kisah Para Rasul 26 itu berupa dengar dulu. cahaya. Dengar dulu saya baca ya. Ini saya bukan baca sembarangan. Dengar saya baca. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Kamu buka itu di situ. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini kata Yesus, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa apa? Kepada Paulus. Berupa apa? Ini orang tidak ngerti. Dengar baik-baik. Lihat kata-katanya. Kamu simak kata-katanya. Dengar baik-baik ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Oke? Ya. Ini suara, anggap suara. Yesus menampakkan diri. Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa Ya apa? namanya menampakkan diri berupa wujud Yesus. Nah, sekarang balik ke Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Di situ Paulus bertemu dengan apa? Yang mengaku itu adalah Yesus. Ayo, silakan. Mengaku bertemu dengan apa? Ini Kisah yang Para dia Rasul punya. 26 nomor 13 dibaca Dengar lagi lah, dulu, Pak Pen. ini intinya yang mau disampaikan. Bahwa kau ulang-ulang mengatakan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus itu dalam rupa apa? Sudah dikatakan sini menampakkan diri. Baca dulu Kisah Para Rasul 26 Itu nomor peristiwa 13 yang tadi sudah berupa lewat. apa? Itu cerita ini yang sudah lewat. Lalu dia bertingkat ke sini. menceritakan kepada Raja Agripa dia bertemu suara Yesus. Pertanyaan saya, Yesus katanya menampakkan diri kepada Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di situ Paulus mengatakan dia bertemu apa yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Kamu dengar baik-baik ya. Paham dulu baik-baik. Ini kalimatnya ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Dengar baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ya paham ya. Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Mau tanya lagi, dalam rupa apa? Iya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Dengar dulu. Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Betul, Yesus menampakkan diri itu berupa apa? Anak manusia atau cahaya? Kan? Pertama kan dia mengatakan dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Ya. Dengar dulu, jangan terus? Dia pertama dia melihat dengan pengikut-pengikutnya melihat suatu cahaya yang lebih terang dari matahari. Matahari. Jatuh dari Kok jatuh turun dari mana? Cahaya itu turun dari mana, Pak? Ya dari langit. Masa turun dari langit. Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan jangan apa? dulu ke Lukas kamu ini dulu. Itu satu perikop, Ibu. Dengar baik-baik, ini satu perikop. Jangan kau loncat kamu takut baca ini? Saya tidak loncat. Tunggu, saya tanya, kamu takut saya baca ini? Tidak. Karena kamu kehilangan akal ketika dengar ini. Di dalam Yohanes 3. Dengar dulu baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Menetapkan engkau menjadi pelayan. Dengar dulu. Menetapkan engkau sebagai pelayan. Saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Jadi kalimat itu ayat 13. Dengar dulu satu perikop ini, Mbak. Dengar dulu. Satu perikop ayat 13 sampai ayat 16 ini satu perikop. Jangan kau potong, kau pergi ke Lukas. Saya bacakan di dalam Yohanes 13. Yohanes 3. Jangan dulu, tunggu. Saya mau selesaikan dulu ini. Sebentar. Sebentar ini kan. Sebentar dulu saya. Kapan tadi dong itu saya kamu sudah banyak ngomong. Kamu sudah banyak ngomong. Saya dulu. Saya bacakan tunggu dulu, tunggu saya. Tunggu. Saya dulu. Kamu terlalu banyak kau ngomong. Bagaimana saya sudah? Ya terimalah biar tap layar lah. Terima dulu lah. Ya sudahlah. Saya tidak perlu tap layar. Saya tidak mencari uang. Karena saya tidak perlu tap layar. Jadi dengar dulu. Karena kita berbalas-balasan begini nggak usah pakai itu. Bagaimana tap layar kau lebih banyak cerita. Loh, gitu. Di dalam Yohanes 3 nomor 13 tunggu. Tidak ada Kisah Para Rasul 26 baca dulu ayat Yohanes 13 sampai 16 itu satu perikop. Dengar baik-baik. Nah, itu menceritakan apa? Jadi Anda menceritakan jangan apa hanya itu? Potong. Dengar dulu. Menceritakan jangan apa? Ya itu menceritakan apa? Ini berbicara tentang perjumpaan Paulus dengan Yesus.
Nah, Bagaimana caranya? pertanyaan saya, Tunggu. Saya Yesus dulu menampakkan bicara. diri Loh, sebentar bagaimana dulu. kamu terus yang Yesus, bicara? Loh, saya kan Tunggu dulu, saya bertanya biar dulu. Bapak jawab. Saya dulu, karena ini sudah begini. Bagaimana pakai waktu kamu lebih banyak cerita? Bagaimana caranya? Jadi Ya, dengar udah, dulu, silakan. saya mau terangkan, Ya, saya ya, mau ya, jelaskan. ya, ya. Oke. Kamu mengejar Yesus menampakkan diri serupa apa? Lo so tahu-tahu menampakkan diri, berarti kalau menampakkan diri memperlihatkan wujudnya. Sudah paham? Masa tidak paham dengan kata menampakkan diri? Kecuali Yesus cuma bersuara, mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau sudah berbicara menampakkan diri, itu berarti Paulus melihat. Begitu, jadi kamu jangan jadi bodoh. Oke. Begitu. Nggak apa-apa. Sekarang begini. Jadi tunggu. Di sini Paulus mau menegaskan bahwa dia rasul yang dikehendaki Allah. Dan dia ada rasul yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia bukan rasul penyesat, karena dia menceritakan tentang Yesus. Di dalam perjalanan Paulus tidak pernah melecehkan Yesus. Paulus tidak pernah mendiskreditkan Yesus. Tetapi Paulus memberitakan tentang Yesus. Paulus, giliran saya gantian. dipakai Tuhan untuk menjadi rasul itu. Dengar, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi rasul. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang saya Yesus. Saya tidak tanya apa. Begitu. Jadi begini. Tunggu Bu, belum selesai saya. Jadi ibu-ibu, kalau baca kitab, Bu, jangan loncat sini, loncat sana. Bible itu beda dengan kitab suci lain. Bible itu dalam satu perikop mesti baca semua. Perikop. Jadi Anda tidak bisa baca satu ayat. Anda tidak bisa baca satu baris. Tidak bisa. Yo. Oke, sekarang saya. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Tunggu saya baca karena kamu sering kadang-kadang salah baca. Yohanes berapa? Yohanes 3 nomor 13. 3 nomor 13. Ya. Nah, kenapa itu? Coba bacalah, nanti dibilang saya tidak paham. Bacalah. Gak usah kok senyum-senyum begitu. Baca, saya orang sabar. Oke, saya baca. Pak Layan. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia, tepuk tangan. Terus, persoalannya di mana? Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul, giliran saya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, di sana dikatakan, saya baca, nanti saya dibilang pula saya tidak mau dikatakan. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 apa dikatakan di sini? Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, sementara di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus juga mengatakan dia melihat iblis seperti kilat turun dari langit. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 tadi, dia itu memberitakan Injil bukan dari manusia. Tetapi kalau ada yang memberitakan Injil lain daripada Injilnya si Paulus, dia itu terkutuk. Ya, sudah? Selesai bicara? Ya. Satu saya mau sampaikan. Mbak Nora ini kalau berbicara tentang Bible, saya bertanya, Anda harus tahu berdasarkan konteks. Yohanes 3, dengar dulu saya mau bicara, bagaimana saya bicara kok kamu potong. Yohanes 3 ayat 13, di situ itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Lalu apa hubungannya dengan Paulus? Bukan begitu. Sekarang Yesus percakapan naik ke surga itu masih anak manusia apa bukan? Masih anak manusia. Tunggu, saya mau tanya dulu sama Mbak Nora. Yang Mbak Nora maksudkan anak manusia ini apa sih? Saya mau ingin paham dulu.
Menurut Loh, Anda di dalam Lukas yang 1:31 Anda maksudkan, yang dilahirkan Bunda tunggu, Maria itu saya mau tanya manusia apa dulu Tuhan? sama Mbak Nora. Saya mau tanya dulu begini. Menurut Mbak Nora, yang Mbak Nora paham tentang kata anak manusia yang dibaca tadi apa sih? Apa itu maksudnya? Yang saya pahami di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu Nah, kan. Ini sebentar, Anda salah. sebentar Ini Anda dulu. salah kaprah. Sebentar dulu. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat mengatakan kepada para gembala yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Betul? Betul? Betul tidak? Ini dia paham nggak Bibelnya? Di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan. Kok jadi lari ke sini? Ya larilah, karena saya penasaran. Ya sudahlah, kamu ini yang gaya bebas dijumpai begini. Paulus ini anak manusia atau bukan? Begini, Mbak Nora, saya ingin diskusi dengan kamu. Kamu main acak ke sana kemari semau hatimu. Ini kalau diskusi ke topik yang satu ya jangan lari ke dunia lain. Kok sedih kelahiran, sedih anak Maria. Iya, karena Yesus datang itu sebagai manusia. Nah, ini kan saya mau terangkan sama Anda. Apa yang dimaksud kata anak manusia? Sebentar dulu. Di dalam Yohanes 3 nomor 13 itu dikatakan naik ke surga, turun dari surga itu berupa manusia, bukan berupa cahaya. Sementara yang berupa cahaya di mana? Terdapat di mana? Naik ke surga, turun ke dunia berupa manusia di mana? Dan terdapat di mana? Baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada. Tidak ada. Baca ulang kamu. Baca. Tidak ada. Ya kamu yang baca. Yohanes 3, dengar dulu. Oke, saya baca. Diam kau. Oke. Tidak seorang pun yang naik ke surga, ya, selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah, terus? Kau paham? Turun dari surga? Itu anak manusia. Nah, di sini yang saya mau tangkap sama kamu. Dengar dulu yang saya mau tangkap sama kamu. Yang naik ke surga dengan turun ke surga itu anak manusia apa Tuhan? Nah, ini Anda itu tidak paham apa yang dimaksud dengan anak manusia. Jadi anak manusia ini yang dimaksud dengan kata Yohanes manusia, bukan manusia daging, Ibu. Oh, jadi loh, ini kamu ini bikin kayak tempat bermain surga dengan anak manusia naik turun. Jadi Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Ya itu manusia. Tetapi konteks Yohanes ini, konteks Yohanes ini bukan anak manusia yang tadinya masih di dunia. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, "Rubahlah batu ini menjadi roti." Apa jawab Yesus? Tuhan atau manusia? Saya mau terangkan anak manusia yang dimaksud dengan waktu Maria lahir dengan anak manusia dalam konteks Yohanes ini bukan kamu gambarkan seakan-akan manusia yang di dalam Galatia 1 tadi. Dengar dulu, saya mau terangkan, jangan potong dulu, saya mau terangkan. Yang dimaksud itu anak manusianya itu berbeda yang dia sudah ke surga lalu balik lagi turun ke dunia. Jadi dia bukan membawa tubuh kayak seperti manusia masih di bumi. Jadi Anda jangan samakan ketika berbicara anak manusia seakan-akan manusia. Ini kamu apa? Karena tumpul di dalam memahami Bible itu. Kamu tumpul. Sekarang begini. Dengar dulu. Dengar dulu Pak Layon ya. Dengar dulu. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Dia mengaku itu adalah Yesus. Dan Yesus memakai dia sebagai alat untuk memberitakan Injil. Betul? Betul tidak? Betul. Iya, betul. Nah, di dalam sebentar, sabar. Di dalam Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, yang datang berupa cahaya itu Yesus anak manusia atau bukan? Makanya kita tanya sama Anda, menurut pemahaman Anda anak manusia ini apa sih? Loh, yang dilahirkan Bunda Maria. Nah, ini di dalam Lukas 1 nomor 31. Anda kalau begitu stop berdiskusi kalau begitu caramu. Anda tidak cocok berdiskusi. Anda memaksakan seakan-akan itu manusia.
Tapi begitu. Pak Pendeta, ada Anda yang- jangan ada- memaksakan sebentar dulu. seakan-akan ketika bicara Iya, anak iya. manusia, Ya, seakan-akan bentar, yang baru lahir dari Maria. Pak Pen. Nggak bisa. Nora, kau cari dulu, belajar dulu banyak-banyak, lalu kau paham apa yang dimaksud dengan anak manusia yang turun dari surga. Itu Oke. dulu kau paham. Jangan Oke. kau samakan dengan manusia sepertimu. Nggak Oke. bisa. Jadi kamu memaksakan seakan-akan Paulus bertemu dengan Yesus tetapi manusia. Ini kan lucu. Sudah bilang dia menampakkan diri dalam bentuk tubuh kemuliaannya. Oke, sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga itu berupa roh atau manusia? Ya berupa roh lah. Masa dia mau naik daging? Ya roh yang naik ke surga. Sudah mati bagaimana caranya? Itu roh, bukan manusia. Oke, jadi di dalam Yohanes 3 nomor 13 tadi berupa roh atau manusia? Yang Yohanes 3 berupa roh. Iya. Coba baca. Anak manusia berupa roh. Kan Coba baca, julukannya itu baca, anak baca manusianya. dulu. Baca. Yohanes 3 nomor 13 tadi. Baca. Tak seorang pun yang naik ke surga. Dengar baik-baik ya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Lalu Berupa? kau bingung itu apa? Ya itu Berupa? anak manusia. Yaitu anak manusia. Sekarang Kau paham pada waktu tak? Yesus bangkit itu berupa roh atau manusia? Ya dia bangkit dalam bentuk tubuh kemuliaan. Kau paham? Tubuh kemuliaan. Kalau hanya berupa roh, berarti tidak bisa dilihat. Oke. Karena roh Sekarang tidak bisa tadi, dilihat. oke. Tadi di mana di dalam Kisah Para Rasul? Saya baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Oke. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga berupa manusia atau roh sekali lagi. Pak Lion. Berupa manusia atau roh? Iya, berupa manusia atau roh yang mereka lihat ke langit. Nah, saya bingung diskusi Berupa dengan kau manusia ini. atau roh? Jawab dulu. Berupa manusia atau roh? Yang naik ke surga itu adalah tubuh kemuliaannya. Oke. Roh atau manusia? Tubuh kemuliaan, bukan manusia, bukan roh. Jadi apa? Ya tubuh kemuliaan berupa roh atau manusia? Aduh, makanya jangan kau berdiskusi tentang kalau kamu sendiri tidak paham apa itu tubuh Sekarang kemuliaan. begini, tubuh kemuliaan kamu dia berbicara ini. tentang Oke, Kristen, oke. kamu sendiri tidak paham apa tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini Tubuh daging kemuliaan atau itu roh? dia berbentuk Daging atau roh? berwujud tetapi bukan daging seperti kita. Tapi dia makan. Nah, itu pada waktu dia menampakkan diri, dia mau buktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Oke. Itu Nah, kan sekarang tujuan ketika utama. dia naik ke langit, mereka itu menyaksikan Yesus naik ke langit. Itu berupa daging atau roh? Sudah bilang tubuh kemuliaan. Oke, tubuh kemuliaan bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, berarti Yesus turun berupa roh atau daging? Berupa tubuh kemuliaan. Bisa dilihat tidak? Bisa dilihat. Nah, ketika berkata kepada Paulus, ya kan? Itu yang Yesus menampakkan diri tubuh atau kedagingan atau roh? Tubuh kemuliaan. Berarti bisa dilihat. Bisa dilihat. Makanya dia bilang menampakkan diri. Di ayat situ kan bilang menampakkan diri. Aduh, Berarti ini tubuh Nora ini. kemuliaan itu daging atau tidak? Aduh. Saya gambaran tubuh kemuliaan. Ya, dengar itu? dulu. Gambaran tubuh kemuliaan itu gambaran di mana dia itu terlihat tetapi tidak bisa disentuh. Tapi tunggu dulu, si Thomas menyentuhnya. Thomas, sentuhlah makanya tanganku ini. saya sampaikan tadi, dengar. Dalam rangka dia mau meyakinkan bahwa dia benar-benar adalah manusia yang bangkit. Ya. Kamu dengar dulu. Dalam rangka dia mau buktikan bahwa dia adalah manusia yang bangkit. Kan Thomas tidak percaya.
Thomas tidak percaya bahwa dia akan bangkit. Tidak percaya. Tunggu dulu, Iya, Pak Pendeta tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu berupa daging tetapi tidak bisa disentuh. Betul? Dengar dulu, yang waktu dia naik Tadi sudah kan mau ke surga tidak. itu. Benar. Tadi bilang kan tadi tidak bisa disentuh. Dengar dulu. Kamu paham nggak saya sampaikan begini? Yesus pada waktu dia bangkit, dia memperkenalkan diri pada murid-muridnya bahwa dia itu adalah manusia yang bangkit dari antara orang mati. Betul, dia bangkitnya Dia berupa mau tubuh. buktikan kepada murid-muridnya karena waktu itu banyak murid yang tidak percaya kalau dia bangkit. Nah, kedua muridnya dengar dulu. itu memegang, tunggu dulu, Dalam muridnya itu rangka memegang membuktikan bahwa dia itu adalah yang tubuh yang bangkit itu, dia memberi keleluasaan kepada siapa namanya Thomas untuk silakan kau sentuh. Kan begitu. Begitu. Dia memperlihatkan bahwa saya benar-benar manusia yang bangkit. Gitu. Jadi bukan manusia kayak penampakan begitu, bukan. Saya bacakan ini ya. Saya bacakan ini. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya seperti apa? Berbicara ini kalau 1 Yohanes itu, Mbak, berbicara kebangkitan manusia. Jadi nanti kita manusia, dengar dulu. Kita manusia di dalam keyakinan Kristen, kita kan satu saat kalau kita mati kita dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, jadi kita waktu akan Yesus memiliki bangkit tubuh, ini keadaannya bukan manusia. kita akan memiliki tubuh seperti Dia. Itu penjelasannya maksudnya. Seperti Yesus. Iya, akan seperti Dia. Nah, sekarang Yesus ini bangkit berarti roh dengan tubuhnya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini kata Yohanes ini. Ya, tetapi sebelum nyata apa keadaan kita kekal nanti, dikekal, akan tetapi kita tahu, ya, sebelum kita nyata pada keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia, sebab bukan berkuasa seperti Dia ya, tetapi sama. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya seperti apa? Itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Bahwa dunia manusia itu akan mengalami kelak seperti Dia. Jadi ketika yang sudah di surga dijumpai sana, oleh Paulus, yang dijumpai oleh kita sudah di Paulus, surga, Yesus anak manusia atau bukan? Ketika kita sudah di surga sana, maka kita akan berubah tubuhnya seperti Yesus. Tetapi yang berbeda di situ, Dia berkuasa, kita tidak berkuasa. Itu aja, itu penjelasannya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, Yohanes memakai nada yang penuh kasih dan lembut. Dia mau menjelaskan kepada orang-orang. Belum dijawab. Yang dijumpai oleh Paulus, Yesus menampakkan diri kepada dia berupa manusia apa bukan? Balas lagi. Iya, saya belum ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada Paulus berupa manusia atau bukan? Bukan. Tubuh kemuliaan yang menampakkan diri kepadanya. Oke, sekarang tubuh kemuliaan itu bisa dilihat bukan? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, pertanyaan saya, apakah berarti Yesus sudah datang kedua kali? Belum. Terus kenapa Dia datang berupa tubuh kemuliaan? Dia itu datang dalam rangka untuk kepada seseorang, bisa saja kapan-kapan Dia datang. Tetapi mengenai yang Yesus bangkit berupa tubuh kemuliaan kan katanya? Mengenai yang ditetapkan kedatangannya kedua kali, itu lain konteksnya. Tetapi kalau Yesus, dengar dulu, kalau Yesus mau datang kepada siapa saja, hari ini pun kalau Dia mau datang kepada Mbak Nora, bisa saja. Tetapi jangan dikatakan itu kedatangan kedua. Itu bukan kedatangan kedua. Oke, Pak Pendeta. Sekarang saya tanya, tubuh kemuliaan bisa dilihat? Bisa. Oke ya.
Ya kan bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Ya. Tadi Ya. katanya tidak bisa dilihat. Sekarang bisa dilihat. Nggak apa-apa lah. Siapa yang bilang tidak bisa dilihat? Tadi katanya tubuh kemuliaan tidak bisa Dede, dilihat. sudahlah, Terus kau sudah saya mulai ketika menghayal lagi. Tidak, sebentar. Tidak ada, saya tidak katakan dia tidak bisa dilihat. Sebentar dulu. Pak Lion tadi mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa Saya dilihat. tidak, saya Terus, mengatakan tubuh sebentar, kemuliaan Wang. itu Giliran bisa saya lah. dilihat. Kapan saya ngomong? Kalau Kapan roh saya ngomong? itu tidak bisa dilihat, Ibu. Saya tidak Oke. mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya? Oke, sekarang begini. Nggak ada, saya nggak Di ngomong mana begitu. datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Kok di mana datanya? Itu kebangkitan Yesus itu jelas. Di mana datanya? Bukan saja kau suka Bible, toh itu tentang kebangkitan Yesus. Pak Lion, Anda yang mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, Bu Nora, Mbak Nora, di mana datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Jadi Mbak ini harus dibacakan supaya dia. Kau sama Thomas, mirip Thomas kamu. Sebelum aku dengar, aku belum percaya. Kamu mirip Thomas juga. Nah sekarang ini Tuhan mau kasih dengar bagaimana? Aduh. Di mana datanya Yesus dalam bangkit? tubuh kemuliaan ini? Kebangkitan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Ini saya mau kasih DP penjelasan dulu. Ya, ini adalah iman Kristen. Ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit secara fisik. Yesus bangkit secara fisik. Namun dengan tubuh yang telah ditransformasi itu, tubuh rohani yang mulia. Nah, di mana dalil-dalilnya? Ya, dalil-dalilnya kamu bisa baca. Mana? Bentar. Tapi ada Lukas. yang mau saya dengarkan. Ada yang mau saya dengarkan sebentar. Apa itu? Oke, ini coba dengarkan baik-baik ya. Mencret kau kan, masih mau kau datang besok. Siapa itu? Siapa itu? Saya ulang lagi. Ada yang ngirim sama saya, dibilangnya begini. Tolong Dek dengarkan ini katanya. Nih. Mencret kau kan, masih mau kau datang besok. Apa Suma? Ya, Suma. Ya. Jadi begini, kalian ini adalah orang-orang yang memiliki misi untuk memutarbalikkan isi Bible. Jadi sudah terlihat dari diskusi dari tadi. Saya lihat contoh ini Mbak Nora. Nora ini comot sana, comot sini, cocokologi sana, cocokologi. Semua cocokologi yang kau bikin. Jadi saya tidak menganggap kalian itu sebuah ancaman dalam diskusi. Apalagi Suma lebih parah juga. Comot ayat dari sana dari sini. Nanti saya tunggu dia esok kalau dia mau. Kapan? Jadi kalian itu comot-comot ayat. Saya mau kasih prinsip. Prinsip daripada debaters. Tidak mungkin Anda mencelakakan diri sendiri. Itu prinsip. Apalagi bicara agama. Bicara agama tidak mungkin Anda mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Pasti yang Anda ungkapkan itu putar balik. Kalau berbicara debaters. Jadi saya paham. Debaters itu tujuannya apa? Tujuannya itu menyelewengkan isi untuk supaya orang supaya ada orang pesan tersesat. lagi. Kan itu tujuannya kalian. Ini pesan dari Jadi yang tujuan bertemu kalian ini. seperti itu dan saya paham. Saya mau layani kalian. Saya mau layani kalian dengan berbagai macam argumen-argumen kalian yang lebih banyak kepada penyesatan. Jadi Anda kalau berbicara yang benar tidak mungkin seperti ini gaya diskusinya. Tidak mungkin, apalagi ini Suma ini. Suma ini lebih banyak putar balik. Itu. Jadi kalian itu semua ya. Kalau saya ini sebenarnya
sebenarnya tidak melayani kalian, tetapi saya mau klarifikasi pernyataan-pernyataan miring yang kalian sampaikan. Karena tidak mungkin Anda baca Bible lalu tujuan Anda mau ungkapkan kebenaran. Bukan. Anda mau buat tuh Bible itu kalau perlu hancur-hancuran. Kebenaran itu kalau perlu diputar-putar. Itu tujuan debaters. Begitu. Tetapi saya unik. Saya tidak mau masuk di ranah agamamu. Saya tidak mau masuk di ranah agamamu. Begitu. Untuk apa? Saya tidak ada untung mau jatuhkan agamamu. Nggak ada saya untung. Yang ada cuma mau dipuji orang. Oh, hebat dia, mau kayak si siapa? Si Edis menelanjangi Muslim Quran. Tapi kita itu bukan misi begitu. Begitu. Jadi saya tidak ada misi untuk memutar-mutar balikkan kebenaran yang ada di dalam kitab suci Quran. Saya tidak mau, bukan begitu. Saya cuma mengklarifikasi. Terutama saya sudah, Mbak Dora kan ini sering saya nonton ketika diskusi dengan banyak orang. Saya lihat mau dibantah pasukannya ada banyak di dalam, pasti saya dikeroyok situ. Begitu. Jadi itu pada prinsipnya tidak mungkin Mbak Nora mau utak-atik Bible itu dalam rangka untuk supaya tujuannya jadi benar. Tujuannya mau dibikin salah. Begitu juga sebaliknya kalau saya mau, saya masuk di ranah kitab suci. Ada suara saya, Pak. Saya masuk di ranah kitab sucimu, itu lebih parah lagi dari Edis. Kalau ada saya suara saya, ada suara saya. Cuma saya ada suara saya. Kecil. Ya. Oh, kecil. Udah. Iya. Udah. Jadi begini. Ya, ini yang saya mendengarkan ini, doh. Kedengaran nggak? Nggak ada pendengar, nggak kedengaran. Tidak ada. Udah. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Dengar. Tidak. Ada. Enggak ada. Yang dari yang tadi ngomong itu nggak dengar. Yang satu. Nggak ada. Oke, sebentar. Sudah pendengar. Sudah. Ya, jadi seperti itu. Cek. Seperti itu. Saya tidak mau mengutak-atik kebenaran yang sudah kalian yakini. Ya. Saya berdiri di sini sebagai bemper. Saya akan tangkal segala pernyataan-pernyataan kalian yang miring mengenai Bible, yang miring mengenai Paulus, mengenai Yesus. Itu tugas saya. Nah, gitu. Ya, tapi tugas kalian lain. Jadi sudahlah, cuma nanti kita cari waktu, ya. Kita cari waktu, kita bicara, ya. Kita berbicara untuk nanti di waktu yang waktu yang akan datang. Saya akan melayanimu dan berbicara harus menggunakan data, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya sampaikan bahwa saya tidak mau masuk di ranah keyakinanmu, tetapi saya sanggup. Saya siap menangkis semua pernyataan-pernyataan kalian. Nah, gitu. Saya siap tangkis. Enggak, suara apapun saya ada, alasannya, suara saya ada. apapun argumennya kalian, tetap akan saya tangkal. Suara saya ada? Nggak ada. Saya ada? Tidak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada suara saya? Nggak ada. Ada Tuhan, ada Bunda, ada. Ada suara Mbak Nora tuh. Gimana? Masa nggak ada? Masa nggak ada? Suara saya nggak ada? Ada Tuhan. Pak. Gimana sih? Oke, suara saya ada ya? Suara saya ada ya? Bapak P suaranya nggak ada? Ada pura-pura dia. Oke, ini dengarkan ya. Pak Layan dengar saya nggak? Oh, nggak ada, tapi dia dijawab. Nggak dengar suara saya? Dengar nggak? Gini, Mbak Dora. Dengar nggak suara saya? Sebentar, dengar nggak suara saya? Suara saya dengar nggak? Saya mau diskusi dengan orang yang ya sebentar dulu, suara saya kedengaran nggak? Saya mau diskusi dengan orang. Suara saya kedengaran nggak? Jadi saran saya. Suara saya, sebentar Pak Layan, nggak boleh kayak gitu. Suara saya kedengaran nggak?
kepada Mbak Nora. Suara saya kedengeran Dengar nggak? dulu, saran saya belajar dulu. Ini saya dengarkan. Tentang Bible. Ya, belajar dulu tentang Tadi Bible. lo, murid Baru saya diskusi bikin dengan kau saya. mencret lo. Ya. Keteteran Jadi, lo. Pantasan apa DP kamu nggak nama? mau lagi debat sama aku Jadi ya. saya Ada suara Bang Zuma. Masih Tidak mau anu, kau datang tidak. Ada suara Bang besok. Zuma. undur melayani kalian. Saya tidak pernah akan undur. Saya bukan Edis. Saya nyimak dari tadi lo. Saya pertahankan Murid saya kebenaran bikin Bible. kau mencret Saya lo. tidak mau utak-atik Keteteran kebenaran. lo. Ya. Pantasan Karena saya kamu tahu, nggak mau lagi ya, debat sama aku ya. dosa itu bagi orang Kristen itu dosa. Masih mau kau Kalau datang besok. kebenaran agama lain. Itu bagi kami ajaran Kristen itu. Suara Bang Zuma ada apa Ya. enggak? Suara Bang Jadi, Zuma apa ada enggak? Nggak dengar saya. Nggak Jadi dengar? itu. Enggak, di bawah, Nggak ada. saya tanya di bawah. Jadi Suara Bang Zuma sudah ada nggak usah Bang enggak? Zuma bicara nih malam. Suara Bang Zuma Nanti jelas cari waktu ada. besok atau lusa kita cari waktu kita diskusi. Saya nyimak dari tadi lo. Murid siapkan saya apa bikin kau yang mencret akan lo. dengar. Keteteran Materimu lo. sebanyak-banyaknya. Pantasan kamu nggak mau Kita- lagi debat sama aku ya. Saya Masih sampaikan mau kau kepada datang kalian. besok. Saya melayani kalian semua. Ya, karena saya sudah Saya nyimak dari tadi lo. bahwa apa Murid yang saya bikin kau mencret lo. cuma Keteteran teknik-teknik lo. untuk pertama membuat Pantasan orang kamu nggak mau lagi lalu debat kedua, sama aku comot ya. kitab sana, comot kitab sini. Padahal Masih beda mau kau konteksnya. datang besok. Sama dengan Nora. Nora ini mengutip Saya pernyataan nyimak semua dari juga waktu tadi lo. diskusi dengan saya. Murid saya Berbicara bikin kau tentang mencret akhir lo. zaman, lalu dihubungkan Keteteran dengan lo. Paulus. Pantasan Itu tidak ada kamu nggak mau hubungan, lagi Om debat Zuma. sama aku ya. Masih mau kau datang besok. Apalagi si anu ini, di Nora ini. Nora kacau. Mencret kau Kalau supaya kan. masih sedikit Masih mau, halus, masih mau sedikit kau teratur. datang Ya. besok. Kalau semua masih sedikit teratur, tapi si Nora ini, aduh, Mencret kacau kau nggak? kan. Jadi Suma, Masih nanti mau, saya layani masih kau mau nanti kau datang di besok. apa namanya di waktu-waktu yang akan datang. Besok boleh. Mencret Kalau kau saya kan. nanti saya. Masih mau kau datang besok. Jadi begitu ya. Kita akhiri dulu. Mencret kau kan. Pertemuan kita. Masih mau kau saya datang sudah dari besok. sore. Suma, saya dari sore lapar saya. Saya mau makan dulu. Dari sore saya ini. Saya Tidak nyimak boleh dari makanan tadi saya. lo. Jadi saya Murid saya saya pamit bikin dulu. kau mencret lo. Kawan, saya pamit dulu. Keteteran Nanti kita pasti lo. akan ketemu. Ya, Pantasan nanti kamu kita nggak mau ketemu. lagi debat sama aku Nanti, ya. nanti kita diskusi dengan baik-baik. Masih mau kau datang besok. Mencret kau kan. Masih mau datang besok. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya ampun. Lihat turun juga ya. Nggak tahan dia. Kenapa dia bilang suaraku nggak ada? Kenapa dia nggak bilang nggak ada? Lapar dia. Mana dia? Pak, nggak mau kau tadi follow aku. Nggak mau kau follow aku. Udah turun dia tuh. Mantap sukses. Waduh. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Allah. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Aduh. Capek juga saya. Duh,
Bunda, aku cuma mau nunjukin aja bentar, soalnya dia konyol banget. Ini penipuan yang benar-benar penipuan. Ya. Gimana? Dia bilang kan nggak kedengeran suaranya ya. Tadi aku nonton dari TikToknya dia. Dia. Bentar ya. Terus? Nih. Kelihatan ya, ini tadi ya, ini rekaman tadi aku screen recorder tadi. Nih lihat nih. Saya masih mau kau datang besok. Jadi begitu ya. Kau kan Tuan kita. masih mau. Tuh, dari TikToknya dia tuh. Semua, saya dari sore lapar saya. Saya mau makan dulu. Dari sore saya ini. Saya nyimak dari tadi lo. Murid saya bikin kau mentret lo. Kawan, saya pamit dulu. Keteteran Pasti akan lo. Parah ya, pura-pura nggak denger dia ya ampun. Ada suaranya tadi, Nipu ada dia, suaranya tadi, tapi dia bilang nggak ada suara. Dia bilang nggak ada. Iya dia bilang nggak ada. Padahal Ada dari suara. TikToknya dia kedengeran jelas. Dari TikToknya dia kedengeran jelas, dia pura-pura budek. Makanya tadi yang tadi Bunda Nora bilang, Pak Pendeta dengar suara saya nggak? Dia bilang nggak denger. Lah itu dia bisa jawab. Dia bisa jawab ya. Bicaranya orang tidak, Ya udah Bun, bicaranya orang tidak mengerti. aku turun Bun. Ini Bunda sapa-sapa dulu dong Bun yang di YouTube Natalia Iriani Bunda. Aku lanjut ya. Bunda lanjut. Ya, Aku turun. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di YouTube-nya Bunda Natalia Iriani, masya Allah ya. Terima kasih sudah menonton pertunjukan komedi. Ya udah Bunda, aku izin turun dulu. Lanjut ya buat yang di YouTube. Makasih banget. Enggak, aku mau reaction pendeta dulu aku buat di YouTube yang satunya. Ya udah. Aku turun dulu Bunda. Makasih ya Bunda ya. Makasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Buken. Nah, tutup dulu ya. Kacau. Dia bicaranya tidak mengerti. Ya. Saya lihat dia ada itu